Jangan. Fang Chuanlian. Di kehidupan selanjutnya, kita akan menjadi pasangan biasa. Setuju. Tidak. Jika di kehidupan ini aku tidak bisa bersamamu, apa gunanya aku memiliki kehidupan selanjutnya? Selamat tinggal, kita tidak akan bertemu lagi. Tidak. Shanzi. Fang Chuanlian. Tolong hidup dengan baik untukku. Ah. Lepaskan aku, ah. Kamu. Anak aneh tanpa ayah dan ibu. Kalau bukan karena darahmu bisa menyembuhkan penyakit, mengapa keluarga Ye memberimu gelar putri kedua? Belas kasih selama belasan tahun. Sekarang hanya mengambil beberapa tetes darahmu. Kamu menangis terus, benar-benar menyebalkan. Ibu, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Adik, Kakak, tolong aku. ibu tenanglah, lihat. Kalau keras seperti ini, adikku wajahnya sudah pucat. Kakak, tolong aku. Adik jangan takut, sebentar lagi tidak akan sakit. Ah. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Adik, Kakak, tolong aku. adik, bisa memberikan darahmu untuk murid utama Kunun. Gu Qingming adalah keberuntunganmu. Nanti Kunun akan memberikan emas 10.000 kati. Aku akan mencari tabib untukmu, mungkin bisa menghilangkan kotoran di wajahmu. Jenderal Si Wuming, atas perintah Jenderal Dewa Fang Chuanlian, untuk melamar putri keluarga Ye. Fang Chuanlian. Jenderal Fang yang tahun lalu membunuh naga purba Zhulong. Dia bukan sedang berperang melawan iblis. Kenapa tiba-tiba melamar ke keluarga kita? Mungkin karena reputasi putri kita yang terkenal membuat Jenderal Fang tertarik. Tidak mungkin. Dia tertarik pada adikku, itu tidak mungkin. Memberikannya pelayan saja sudah terlalu baik. Bagaimana bisa dia menarik perhatian Jenderal Fang? Kamu, jaga dia di sini, pastikan dia tetap di sini. Jangan biarkan si aneh ini mengganggu tamu pentingku. Nyonya. Bagaimana? Kapan tanggal pernikahannya? Nyonya, Jenderal Fang ternyata tertarik pada nona kedua. Apa katamu? Wakil Jenderal 11 bilang, saat Jenderal Fang berhadapan dengan Sulong, nyawanya terancam. Beruntung ada seorang wanita bertopeng yang membawa plakat keluarga Ye, membantu dengan darahnya sehingga bisa mengalahkan iblis besar itu. Ternyata yang kuselamatkan saat itu adalah Jenderal Fang. Apalagi yang dia katakan? Ini, wanita bertopeng itu memakai giok teratai hijau di lehernya. Dia masih ingat aku. Adik, aku benar-benar meremehkanmu. Ah, kakak jangan. Tolong kembalikan padaku, ini tanda pengenal Jenderal Fang. Kamu tidak boleh mengambilnya. Adik, kamu mengambil giok ini juga tidak ada gunanya. Lebih baik berikan padaku. Kamu juga tidak ingin Jenderal Fang melihatmu seperti ini, kan? Bawa nona kedua ke gudang kayu, tanpa perintahku. Siapapun tidak boleh melepaskannya. Hari ini adalah hari pernikahan nona pertama. Nyonya senang memberikanmu sedikit makanan. Kamu, makanlah dengan rasa syukur. Bagaimana kalian bisa begitu? Giok ini milikku. Jenderal Fang mencari aku. Nona kedua, sadarlah. Jenderal Fang mencari nona pertama.
Keluarga Ye semuanya memiliki lidah yang sama. Jangan membuat masalah. Agar tidak membebani keluarga Ye. Itu saja, kalau tidak mau makan, mati kelaparan saja. Fang Chuanlian, kamu tidak benar-benar mengira kakak adalah aku, kan? Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Sujud antara suami istri. Upacara selesai. Selamat ya, selamat. Ini istri Jenderal Fang Ya. Terima kasih kepada kalian berdua. Bukannya dulu yang menyelamatkan Jenderal Fang adalah putri keluarga Ye yang memakai cadar. Aku pernah dengar kabar, anak angkat keluarga Ye Shenzi lah yang sejak kecil memakai cadar. Kenapa malah putri sulung keluarga Ye Xiaohua yang menikah dengannya? Jangan-jangan ada yang iri melihat anak angkat kaya raya, lalu menukar identitas. Jangan asal bicara. Shenzi sejak kecil wajahnya kotor dan tidak suka keluar rumah. Saat Jenderal membunuh naga lilin, Xiaohua kami sedang mengalami masalah di wajahnya. Keluar rumah baru memakai cadar. Semua ini, keluarga besar Ye bisa menjadi saksi. Benar-benar. Kalau benar-benar putri kedua yang wajahnya kotor itu yang menikah dengan jenderal, itu sungguh disayangkan untuk jenderal. Betul. Suamiku, Istriku, saatnya minum anggur persatuan. suamiku, apa yang terjadi suamiku? Jangan menakutiku, kamu baik-baik saja kan suamiku. Kamu baik-baik saja kan suamiku. Adik, akhir-akhir ini baik-baik saja. Ibu pasti memberimu kesulitannya. Kakak ini sengaja bertanya ya. Pemandangan indah ini tidak bersama jenderal. Kenapa mencari saya sampai ke sini? Gudang kayu ini dingin dan sengsara. Aku ini segera mengeluarkanmu. Kakak bukan ingin membuatku mati kelaparan di gudang kayu ini. Adik, perkataanmu ini sungguh menyakitkan. Kamu bisa tidak memikirkan aku. Tapi, kalau jenderal sedang mencari kamu sekarang, Apakah dia menyadari kakak bukan aku? Energi jahat masuk ke tubuh, tanda-tanda menjadi iblis, kenapa bisa seperti ini? Dulu darahku tidak menyembuhkan energi jahatnya ya. kalau adik berkata begitu, berarti memang begitu. Jenderal seperti ini, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dulu adalah darahmu yang menekan energi jahat itu. Sekarang sepertinya tidak ada cara lain. Fang Chuanlian, kamu memang buta, tapi aku tidak bisa tidak menolong. Kalau adik begitu khawatir dengan jenderal, lebih baik di sini, menunggu jenderal bangun saja. Tunggu di sini. Ini pasti mantra. Ya sudah, jika dewa bangun, dia akan mencari darahmu. Aku masih perlu bantuanmu. Hampir lupa, ini untuk mencegahmu bersuara, agar tidak mengganggu istirahat dewa. Untuk menyelamatkanmu, sekarang aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara juga. Apa yang mau dilakukan kakak baikku ini? Terima kasih adik. Dewa bisa tidur nyenyak semalam, berkatmu. Tapi jasa ini tidak bisa kau klaim. Adik, perhatikan baik-baik. Apa yang dia mau lakukan? Suamiku, akhirnya kau bangun.
Istriku, demi menyelamat kuku, kau menyakiti dirimu sendiri. Sakit tidak. Asalkan untuk suamiku, aku tidak takut apapun. Fang Chuanlian, tolong buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Suamiku, jangan merasa bersalah, aku percaya. Jika aku yang sakit, suamiku pasti akan berkeringat habis-habisan untuk menyelamat kuku. Bahkan jika nyawaku ditukar dengan nyawamu, aku rela. Aku, yang menyelamatkanmu adalah aku. Yang rela memberikan nyawa untukmu, juga aku. Kau baik-baik saja. Bangunlah. Siapa Xiao Hua? Keluar sebentar. Aku ada urusan denganmu. Suamiku, tunggu di sini, aku segera kembali. Kemarin malam, katanya Fang Xinjiang pingsan. Apakah dia punya penyakit tersembunyi? Kalau ini mempengaruhi kesuburan, posisimu sebagai istri Xinjiang tidak akan aman, nak. Penyakit Fang Xinjiang aku sudah tahu. Selama ada darah Ye Shanzi, dia tidak akan apa-apa. Kalau begitu aku tenang. Ini jimat anak yang aku minta untukmu. Letakkan di bawah bantal Fang Xinjiang. Pasti kau akan melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Kejayaan keluarga Ye nanti bergantung padamu. Fang Chuanlian, kau tidak hanya buta hati tapi juga buta mata. Aku ada di depanmu, kau tidak lihat. Siapa kau? Fang Xinjiang, yang menyelamatkanmu adalah aku, bukan dia. Kau yang menyelamat kuku. Ya, aku yang menyelamatkanmu di gunung. Aku yang menghilangkan sialmu dari awal sampai akhir, semuanya aku. Adik, bagaimana bisa kamu bicara sembarangan? Suamiku, dia tidak menakutimu kan? Tidak apa-apa. Dia adalah adikmu. Ya, dia adalah anak angkat keluarga Ye. Tapi sejak kecil dia aneh, tidak suka dekat dengan orang. Shanzi, aku tahu sejak kecil kamu selalu iri padaku. Tapi sekarang kamu sudah dewasa, kamu bahkan mau merusak pernikahanku. Jelas-jelas kamu yang mengambil liang jadiku menggantikan pernikahanku. Kenapa kamu berbohong? Tadi malam aku yang menyumbangkan darah untuk menyelamatkan orang. Kamu jelas-jelas tidak terluka, cek saja. Adik, aku tidak mau membuatmu malu di depan Jenderal Shen. Tapi kamu terlalu memaksa. Aku hanya bisa membuktikan kebenaranku. Nyonya. Tidak apa-apa. Sekarang kamu puas. Kamu berani. Jenderal Fang, yang menyelamatkanmu adalah aku bukan dia. Lawan aku? Adik, kamu pikir dengan mengoleskan darahku, kebajumu bisa menipu Jenderal Shen. Jangan terus-terusan salah jalan. Aku punya kerudung yang menyelamatkan Jenderal Shen. Jelas-jelas memakai kerudung, bagaimana kamu menjelaskannya? Nyonya saat menyelamat kuku sedang sakit wajah, makanya memakai kerudung. Semua orang di keluarga Ye bisa menjadi saksi. Atau kamu mau bilang, seluruh keluarga Ye menipuku, kamu tahu menipuku. Bukan begitu, benar-benar aku. Lalu kenapa saat upacara pernikahan tidak bilang? Saat melamar tidak bilang, tapi malah menungguku di kamar pengantin, menghindari kakakmu untuk menemuiku. Bersikap menyedihkan, pura-pura seperti terkena titik. Sangat munafik. Kalau bukan karena dia mengurungku di gudang kayu, aku pasti akan bilang. Kamu bersih-bersih saja, bilang dikurung di gudang kayu. Tidak lucukah? Kamu dibuang saat kecil, keluarga Ye yang mengangkatmu, dan memperlakukanmu seperti putri kedua. Tapi sekarang kamu malah selalu melawanku. Bagaimana keluarga Ye memperlakukanku, kakak pasti tahu. Kalian Cukup, bukanlah. kalau kamu terus memutarbalikkan fakta. Menjelekan nyonyaku, hati-hati aku tidak segan padamu. Fang Chuanlian, kenapa kamu juga jadi semena-mena? Membingungkan hitam putih, aku salah menilaimu. Suamiku, tenanglah, adik sejak kecil tidak suka bertemu orang. Karakteristiknya memang gelap dan aneh. Tapi sekarang pernikahanku bahagia. Adik perempuan bisa memulai hidup baru.
Suamiku, bagaimana kalau kita bawa adik perempuan ke kediaman jenderal? Kedepannya kita yang akan merawatnya. Dia pasti akan berubah. Tidak ada salahnya juga. Kedepannya dia akan terus membalikan fakta seperti hari ini, membuat kediaman tidak tenang. Tidak mungkin, dia kan adikku. Lagi pula, suamiku akan melindungiku, kan? Tentu saja. Ye Shanzi, aku ingin kamu hidup sengsara. Fang Chuanlian hanya tertipu, dia tidak ingin memperlakukanku seperti ini. Dia tidak ingin. Sangat munafik. Kalian bukanlah. Sudah cukup. Kalau kamu terus membalikan fakta seperti ini, mencela istriku, hati-hati aku tidak akan segan padamu. Ah, terima kasih banyak, Tuan tidak apa-apakan. Tidak apa-apa, saya. Putra tertua Menteri Yusi, Zuyu, barusan tidak sengaja menyinggung. Tuan Ju terlalu serius. Saya berterima kasih pada Tuan Ju yang telah menolongku. Belakangan ini ada siluman yang melukai orang di kota. Non lebih baik tidak kemana-mana, sekarang sudah malam. Bagaimana kalau saya antar Nona pulang? Nona kedua, Jenderal memerintahkan. Silakan ikut saya ke kediaman Jenderal. Mengapa? Saya harus kembali ke keluarga Ye. Saya hanya menjalankan perintah. Nona kedua jangan menyalahkan saya. Fang Chuanlian, kamu juga tidak akan membiarkanku pergi. Tuan Ju jangan khawatir, itu kakakku, mereka yang menjemputku. Kalau begitu, saya pamit dulu. Di kota ada siluman, jangan keluar malam hari. Lapor pada jenderal, tidak terluka oleh siluman. Adik kalau di kediaman jenderal, marah-marah tidak apa. Tapi jangan sembarangan lari keluar, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Lapor pada Nyonya, Nona kedua. Barusan bersama seorang pelajar. Tidak hanya kabur tengah malam, tapi juga bertemu pria asing. Saat itu saya dalam bahaya. Tuan Ju yang berani menolongku. Kalau kamu tidak kabur tengah malam, apalagi berkeliaran di luar larut malam, mana mungkin orang baik. Tuan Ju adalah orang baik. Diam. Kau pikir ini masih rumah keluarga Ye, yang membiarkanmu bertingkah seenaknya. Jangan begitu kasar, kalau tidak orang akan bilang, keluarga kita tidak punya tata krama. Kedepannya di kediaman Xinjiang. Mengapa aku harus tinggal di sini? Adik, aku tidak tega melihatmu seperti ini. Kau terus tinggal di keluarga Ye, hanya akan membebani orang tua. Mulai sekarang, tinggallah bersamaku di kediaman Xinjiang, sampai kau menikah. Apakah kau tega membiarkan Xinjiang menderita karena serangan energi jahat? Sungguh licik. Lupakan masa lalu, kau satu-satunya adikku. Jangan lagi bertingkah seenaknya. Ye Shanzi, kedepannya di kediaman Xinjiang, kau harus memperbaiki perilakumu. Kalau tidak, aku akan mendisiplinkanmu atas nama kakakmu. Karena di mata Xinjiang, perilakuku begitu buruk. Tidak perlu kakak dan kakak ipar mengajariku. Biarkan aku hidup dan mati sendiri. Si aneh ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Ye Shanzi, berhenti. Siapa kau? Berhenti. Nyonya. Nyonya, kau baik-baik saja. Nyonya, kau baik-baik saja. Suamiku, cepat selamatkan Shanzi. Meskipun perilakunya buruk, dia tetap adikku. Sudah begini masih memikirkannya. Tenang, aku pasti akan mengembalikannya dengan selamat. Cepat antar Nyonya kembali beristirahat. Malam ini patroli diperbanyak. Semua orang tidak boleh beristirahat. Ya, Mungkinkah si monster itu juga mengincar darah berharga Ye Shanzi? Ini adalah kekayaan yang hanya dimiliki keluarga Ye. Ye Shanzi,
Kau harus hidup dengan baik. Bagaimana mungkin wujud aslinya begitu sulit diaktifkan? Ternyata tidak semudah itu. Lepaskan dia. Kalau mau merebutnya, lewati aku dulu. Kau benar-benar menyebalkan, kalau begitu biarkan dia bersamamu dulu. Kau harus menjaganya dengan baik. Fang Chuanlian, kenapa kau? Fang Chuanlian. Aura jahat kambuh. Kenapa belakangan ini sering kambuh? Energiku belum sepenuhnya pulih. Tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu, Fang Chuanlian. Malam, Malam apa? Kamu mengenali aku. dulu di gunung terpencil. Sepertinya juga seperti ini. Dulu di gunung terpencil. Sepertinya juga seperti ini. Kamu baik-baik saja. Bangunlah, sial. Aura jahat masuk ke tubuh, jika tidak diselamatkan akan menjadi iblis. Sekarang hanya darahku yang bisa menyelamatkannya. Fang Chuanlian. Kamu membuatku mencari lama. Siapa kamu? Kamu ternyata. Kamu baik-baik saja, cepat berbaring. Apa yang terjadi padamu? Kamu baik-baik saja. Ada orang di sini, ada yang terluka. Tunggu, aku akan mencari orang untuk datang. Ada orang di sini. Setelah aku kembali dari perang, aku pasti akan mencarimu. Tunggu aku. Fang Chuanlian, kamu. Malam Xiaohua. Bagaimana bisa kamu menganggapku sebagai orang lain? Dingin sekali. Panas sekali. Harus segera menurunkannya. Kenapa tidak bisa diminum? Tidak bisa terus membiarkannya. Xiaohua. Aku bukan Xiaohua.
Kamu lihat jelas aku Ye Shenxi. Fang Chuanlian, kamu mengenali aku. Aku tidak ingin menjadi pengganti kakakku. Kemarin kita kenapa liontin jade ini ada di tubuhku? Kalau begitu, tidak boleh diambil lagi. Kenapa masih panas? Harus segera kembali ke kota. Fang Chuanlian, aku sudah menyelamatkanmu lagi, kamu masih buta. Kamu harus bertahan. Aku akan membawamu pulang. Suamiku, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak menyuruhmu menyelamatkan adik, kamu tidak akan terluka. Kalau sesuatu terjadi padamu, apa yang harus kulakukan? Ini semua kesalahan suamimu, membuatmu khawatir. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Ini kelalaian bawahanku, sampai harus membuat Jenderal Dewa melawan siluman. Kalau bukan karena Nona kedua, Bagaimana kondisi Ye Shenxi sekarang? kamu sedang demam tinggi. Nona kedua yang membawamu pulang, pagi ini dia langsung pingsan di depan gerbang kediaman Jenderal Dewa. Ternyata dia yang menyelamatkanku. Tadi malam, apakah itu nyata? Ya, kalau bukan karena adik, suamiku pasti dalam bahaya. Wakil Jenderal 11, tolong kunjungi adikku atas namaku. Aku sangat khawatir padanya. Kalau Nyonya begitu khawatir, mengapa tidak pergi sendiri? Lihat kondisi Nona kedua, Jenderal Dewa ada padaku. Wakil Jenderal 11, apakah kamu biasanya juga mengambil keputusan sendiri seperti ini? Sudahlah, si Wuming. Tolong kunjungi nona kedua atas namaku. Baik Nyonya. Tidak baik, Nona kedua. Apa yang terjadi dengan Shenxi? Cepat katakan. Apa dia, terburu-buru, seperti apa ini? Nona kedua sudah sadar. Tapi dia bersikeras untuk pergi, kami tidak bisa menahannya. Si Wuming, cepat periksa keadaannya. Baik. Ternyata Wakil Jenderal 11, aku pikir. Nona kedua masih lemah, mengapa terburu-buru pergi? Aku hanya tamu di kediaman Jenderal Dewa. Tidak baik mengganggu terlalu lama. Mengapa Nona kedua berkata begitu? Kamu adalah penyelamat Jenderal Dewa. Tapi dia tidak mengakuiku. Apa yang bisa kulakukan? Nona kedua, Putra Menteri Kehakiman Suyu meminta untuk bertemu. Tuan Ju, Kudengar Nona kedua diculik siluman kemarin, apakah ada yang terluka? terima kasih atas perhatian Tuan Ju. Aku baik-baik saja. Sepertinya kami datang pada waktu yang tidak tepat. Siapa ini? Adik, bagaimana bisa kamu membawa pria asing masuk ke dalam rumah? Kalau ini tersebar, aku dan Jenderal Dewa juga. Nyonya Fang, saya hanya beberapa hari yang lalu pernah bertemu dengan Nona kedua sekali. Hari ini, saya mendengar Nona kedua terluka oleh siluman. Jadi datang menjenguk, tidak ada maksud lain. Inilah Tuan Ju yang Anda sebutkan. Sepertinya benar. Tapi Tuan Ju memang sangat perhatian. Hanya bertemu sekali dengan adik saya. Sudah peduli dengan lukanya, sungguh. Apakah tidak ada maksud lain? Tuan Ju adalah tamu saya. Tolong kakak lebih menghormati. Kenapa adik buru-buru? Apa yang saya katakan salah? Baik, Tuan Ju datang hari ini untuk menjenguk. Sebenarnya tidak pantas. Karena ini adalah tempat tinggal kakak dan kakak ipar. Tapi saya akan pergi hari ini, tidak akan mengganggu kalian berdua. Tidak boleh. Kenapa? Apakah karena kakak menikah ke kediaman Jenderal Shen? Saya juga harus tinggal di sini. Adik, kapan saya bilang akan mengusirmu?
Kenapa kamu selalu salah paham dengan saya? Saya baru saja menikah ke kediaman Jenderal Shen, banyak urusan. Beberapa hari lagi akan menjamu tamu penting dari ibu kota. Kamu tinggal di sini untuk membantuku, itu bagus. Benar. Kamu tinggal beberapa hari lagi di kediaman Jenderal Shen, beristirahatlah dengan baik. Jika kamu mau, anggap saja kediaman Jenderal Shen sebagai rumahmu sendiri. Apa yang terjadi? Kemarin dia masih sangat membenci Ye Shanxi. Kenapa hari ini malah melindunginya? Terima kasih atas perhatian Jenderal Fang, tapi saya benar-benar tidak mau tinggal lebih lama di sini. Saya bilang, tidak boleh. Saya bilang, tidak boleh. Nona kedua sudah bulat tekadnya untuk pergi. Mengapa Jenderal Fang harus memaksa untuk menahannya? Apalagi sikap otoriter Jenderal Fang ini. Bagaimana Nona kedua bisa menganggap kediaman Jenderal Shen sebagai rumahnya sendiri dan beristirahat dengan tenang? Bagaimana mengatur rumah tangga? Bukan urusanmu untuk mengajariku. Mengatur negara harus dimulai dari mengatur rumah tangga. Mengatur rumah tangga harus dimulai dari memperbaiki diri. Meskipun Jenderal Fang sudah menduduki posisi tinggi, tapi masih ada kekurangan. Baca buku suci beberapa hari, berani menasihatiku. Kamu belum pantas. Secara resmi, ayah saya sebagai censor memiliki tanggung jawab untuk mengawasi para pejabat dan menuduh menteri yang berkuasa. Secara pribadi, ketika menghadapi ketidakadilan di dunia, kami para pelajar harus maju ke depan. Kamu benar-benar keras kepala untuk melawanku. Saya berani apa melawan Jenderal Fang? Saya hanya membela Nona kedua saja. Tuanku, Saya juga menasihati Jenderal Fang, jangan terlalu memaksa. Memaksa? Sungguh memaksa. Kapan saya pernah memaksamu? kamu, Jangan takut, Nona kedua, saya di sini. Tenaga tuanku tidak lebih dari anak berusia 10 tahun. Tidak sehebat kemampuan berbicaranya. Dengan ini masih ingin menjadi pahlawan. Para cendekiawan mati karena nasihat, para prajurit mati dalam pertempuran. Jika hari ini mati di tangan Jenderal Fang, itu juga layak. Para cendekiawan mati karena nasihat, para prajurit mati dalam pertempuran. Jika hari ini mati di tangan Jenderal Fang, itu juga layak. Jenderal Fang, kejadian hari ini terjadi karena saya. Tidak ada hubungannya dengan tuanku. Di kediaman saya, belum ada yang berani berbicara seperti itu kepada saya. Suamiku, apakah kamu tidak sadar? Tuanku masih muda dan bersemangat, itu bisa dimaklumi, tapi kamu seorang jenderal negara. Ikut-ikutan gila, bagaimana saya tidak tahu? Suamiku begitu ingin adikku tinggal. Apakah kamu takut saya terlalu lelah mengurus urusan rumah tangga? Ternyata masih untuk kakak. Urusan rumah tangga kediaman jenderal saya tidak perlu merepotkan tuanku. Silakan pulang, tuanku. Saya sebenarnya tidak berniat ikut campur, kecuali Jenderal Fang. Terima kasih tuanku telah datang menjenguk saya. Suatu hari nanti saya pasti akan datang untuk berterima kasih. Ayo, tuanku. Baiklah, Nona kedua, jaga kesehatanmu. Sampai jumpa lagi. Laki-laki dan perempuan bertemu secara pribadi. Mungkin tidak pantas. Kita jujur, apa yang tidak pantas? Sudahlah, adik sudah besar punya pendapat sendiri. Mengapa kita harus membuat orang tidak suka di sini? Suamimu belum sembuh total. Jangan marah-marah untuk hal kecil seperti ini. Si Wuming, Hamba hadir. nona kedua kurang sehat, perlu istirahat. Segera tambahkan personel untuk mengawasi dengan ketat. Selama masa karantina, tidak ada yang boleh keluar masuk, termasuk nona kedua sendiri. Baik. Fang Chuanlian, kamu ini tiran. Sampai kapan harus dikurung, Fang Chuanlian? Kamu bodoh sekali, mau bagaimana lagi agar kamu bisa mengenali aku? Gelap gulita begini. Nggak takut ketakutan. Aku hampir lupa. Adikku pasti nggak takut, soalnya wajahmu. Sudah cukup menakutkan. Aku sudah dikurung, kakak nggak perlu mengejekku lagi. Aku juga nggak mau lama-lama, cuma satu pertanyaan. Hari itu kamu berdua dengan Jenderal Dewa, seharian berdua. Apa ada ngomong sesuatu yang nggak seharusnya? Atau ngelakuin sesuatu yang nggak seharusnya? Mending kakak tanya langsung ke Jenderal Dewa.
Perkataanmu itu artinya kamu mengaku. Kamu memang hebat. Terlihat lemah dan menyedihkan. Tapi sebenarnya isi kepalamu cuma cara menggoda kakak iparmu. Kakak yang hebat, mencuri liontinku, menikahiku, bahkan di hadapanku, memperlihatkan luka palsumu ke Jenderal Dewa. Topeng kebaikanmu itu sudah rusak. Permainan kakak yang baik, nggak usah dilanjutin lagi. Bilang aku rusak. Kamu lihat baik-baik siapa yang sebenarnya rusak. Aku kasih tahu, kamu bisa hidup sampai sekarang. Hanya karena keluarga yang membesarkanmu. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, menghalangi kekayaanku, kamu bakal mati. Wajahmu ini. Lihat aja udah mual. Masih mikirin ngegoda cowok. Kenapa? Kenapa wajahku harus ada bekas luka ini? Laporkan ke Jenderal Dewa, aku sudah suruh orang jaga ketat di depan kamar nona kedua. Hari ini selain Nyonya, nggak ada yang masuk atau keluar, cuma Cuma apa? bawahan tidak tahu kenapa Jenderal Dewa menyuruh nona kedua dikurung. Dalam beberapa hari saja sudah 2 kali dalam bahaya. Lebih aman kalau nggak keluar rumah. Iya. Kemarin siang makhluk itu berani masuk rumah malam-malam. Keterlaluan. Beberapa hari lagi ada pesta, harus tambah penjaga. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya, dua tamu terhormat, silakan masuk. Terima kasih Wakil Jenderal 11. Kak Yu. Yang Mulia Pangeran Qi, ini undangan Anda. Identitasku adalah undangan. Tuan Ji, ayo pergi. Sup ginseng yang aku siapkan sendiri, perhatikan api dengan baik. Kalau gagal, besok bisa keluar dari rumah, ya? Putriku adalah ibu rumah tangga di kediaman jenderal saat ini. Aduh, hatiku ini sangat senang, kalau bukan karena ajaran ibu. Bagaimana putriku bisa memiliki gaya seperti sekarang? Oh iya, hari ini banyak tamu penting di rumah. Jangan biarkan dia keluar dan mengacau. Ibu tenang, dia lahir rendah. Sulit untuk tampil di tempat yang terhormat. Dan hari ini, aku telah menemukan pekerjaan bagus untuknya. Ye Shanzi, aku akan membuatmu menderita selamanya. Bagaimana ini? Beberapa hidanganku belum selesai. Kalau hidangan terlambat, pasti akan diusir oleh nyonya. Nona kedua, bisakah kamu membantu kami mengantarkan hidangan? Aku hanya membantu menjaga api. Segera kembali, tidak akan terlambat. Semuanya, aku baru saja menikah masuk ke kediaman jenderal. Belum sempat bertemu secara resmi dengan para nyonya dan nona. Hari ini khusus mengadakan jamuan. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau bukan karena undanganmu, kami belum punya kesempatan untuk berkeliling di kediaman jenderal. Dengar-dengar adik Nyonya Fang tinggal di sini. Kenapa tidak terlihat? Adikku? Nyonya Fang benar-benar berhati mulia. Bahkan wanita kotor dan bau seperti ini mau diterima di rumah. Kamu, Belum memperkenalkan secara resmi kepada semua. Ini adalah adikku. lepaskan aku. Ye Shanzi, belum memperkenalkan secara resmi kepada semua. Ini adalah adikku. Lepaskan aku. Ye Shanzi. Apa? Dia adalah Ye Shanzi. Nyonya Fang bercanda. Ini jelas hanya pelayan dapur. Adik. Katakan. Aku adalah Ye Shanzi. Ada apa Nona Su? Apa? Kamu adalah kakak Yu. Nona kedua keluarga Ye yang selalu dirindukan. Kenapa kamu memakai cadar?
Adikku sejak kecil, wajahnya aneh. Memakai kerudung. Tidak percaya, lihat. Kamu, jangan. Apa sih yang kamu berikan kepada Kakak Yu sampai dia terpengaruh? Wajah seperti ini mana mungkin menarik perhatiannya. Kak Yu itu tampan dan anggun. Mana mungkin dia berhubungan dengan dia? Kak Yu mana mungkin memperhatikan kalian yang biasa-biasa saja. Iya, ini terlalu jelek. Mungkin ayah Yu di rumah sampai tidak bisa bangun karena marah. Kalau tidak ada urusan, saya pulang dulu. Saya masih harus mengatur api. Kamu bilang kamu pembantu masak, langsung buru-buru pergi masak. Ye Xiaohua, jangan keterlaluan. Jangan marah, semua orang hanya berbicara apa adanya saja. Kakak Su, jangan marah. Siapa sih Kakak Yu? Mana mungkin dia tertarik pada si jelek ini? Betul, selera Kakak Yu sangat tinggi. Pasti tidak akan melirik si jelek ini. Adik kedua, saya mencari kamu di mana-mana. Ternyata kamu di sini. Bagaimana Kak Yu tahu itu saya? Saya berteman dengan hati, bukan dengan mata. Lagi pula, tanda lahir adik kedua ini seperti bunga teratai. Sangat indah. Kakak Yu, kamu bilang kamu terpengaruh oleh apa? Tidak waras, Kakak Yu, kamu bilang. Kamu pasti terpengaruh oleh sesuatu, tidak waras. Adik Jinghu, apa maksudnya ini? Sepanjang hari kamu memikirkan si jelek ini. Masa bukan karena terpengaruh olehnya? Hahaha. Nyonya, kenapa tertawa? Kak Yu, saya tertawa karena kamu meski banyak membaca buku. Tapi kamu terjebak oleh orang rendahan ini. Apa yang Nyonya katakan? Saya tidak mengerti. Semua yang hadir di sini berasal dari keluarga terhormat. Tentu saja tidak mengerti Shanxi. Meskipun dia anak angkat keluarga kami. Tapi sejak kecil dia bergaul dengan pembantu. Berbaur di mana-mana. Hanya berteman dengan orang-orang yang tidak jelas. Sampai saya sebagai ibu sangat marah. Kak Yu, saya lihat kamu orang yang baik hati. Mudah sekali tertipu olehnya. Ibu terus-terusan bilang orang rendahan, tidak jelas. Apakah ibu juga tidak menggunakan cara rendahan untuk masuk ke kalangan atas? Kamu berani membantah. Kakak, ibu, jangan marah. Ini adalah kediaman dewa perang. Adikku sudah kehilangan arah, mana mungkin dia mendengarkan ajaran ibu, semuanya. Maaf, membuat kalian menertawakannya. Saya minta maaf atas nama adik saya. Jangan carry, masalah lagi, kalau sudah duduklah. Semuanya, ini adalah sup ginseng yang saya siapkan khusus. Untuk kalian, silakan cicipi. Sangat bergizi. Tunggu. Sup ginseng ini tidak boleh diminum. Tunggu, sup ginseng ini tidak boleh diminum. Bagaimana bisa ini dimakan? Benar, ini cara apa memperlakukan tamu. Nyonya Fang, ini sup bergizi yang kamu buat khusus. Bagaimana bisa begini? Bukankah sudah diperintahkan untuk dijaga api dengan baik? Maaf Nyonya, memang ada yang menjaga, tapi yang menjaga api adalah nona kedua. Adik sengaja melawan saya, ya? Saya sebenarnya ingin kembali ke dapur untuk menjaga api, tapi kakak terus menahan saya. Saya bisa apa? Kamu, Bagaimana? Saya membuat kakak, sebagai nyonya rumah, kehilangan muka. adik sekarang sangat lihai berbicara. Semua orang di dapur lalai, masing-masing mendapat 20 pukulan, dan diusir dari keluarga Fang. Jangan Nyonya, ini semua kesalahan nona kedua. Tidak ada hubungannya dengan kami. Adik,
Kamu tidak mengerti. Biarkan mereka menerima hukuman untukmu. Bagaimana? Nyonya Fang, tindakan ini sangat tidak tepat. Kak Yu, urusan kediaman dua perang. Lebih baik kita tidak ikut campur, tidak apa-apa. Saya justru merasa Tuan Ju sangat adil dan jujur. Bagaimana menurut Tuan Ju? Ini seharusnya bagaimana? Sebuah panci sup hanya masalah kecil, bagaimana bisa satu orang bersalah? Semua dihukum. Tuan Ju benar, mari kita ikuti saran Tuan Ju. Adik, terima 20 pukulan saja. Saya tidak bermaksud begitu. Kalau begitu saya tidak mengerti, Tuan Ju. Apakah kamu menyalahkan saya? Saya, Kak Yu, mungkin kamu tidak tega melihat nona kedua dihukum. Tuan Ju, Kalau di keluarga kami, sudah lama saya hukum. Tidak perlu buang-buang waktu di sini. Bahkan, posisi saya sebagai nyonya rumah, belum duduk dengan nyaman tapi sudah mengurus keluarga sendiri. Tidak perlu repot-repot, Tuan Ju. saya tentu tidak bisa ikut campur urusan keluarga Fang. Tapi Jenderal Fang bisakah mari kita minta dia yang memutuskan. Jangan-jangan suami ingat dia pernah menyelamatkannya dan melindunginya dengan baik. Maka saya akan menjadi bahan tertawaan orang. apa yang akan dia lakukan lagi? Memang saya tidak berguna, tidak bisa merawat sup ginseng. Sekarang urusan rumah tangga pun tidak bisa mengurus. Saya juga tidak perlu banyak bicara di sini. Nyonya Fang ini bukan salah Anda. Semua ini ulah Ye Shanxia. Ini semua kesalahannya. Gerombolan. Kamu wanita jahat membuat anakku dipermalukan di depan umum. Dan masih ingin kabur. Dia yang salah, kenapa saya yang disalahkan? Kamu masih berani membantah, lihat aku tidak menghukummu di depan umum. Ibu. Sedang apa ini? Ye Shanzi bagaimanapun juga Xiaohua adalah kakakmu, di depan umum kamu begitu tidak sopan. Apakah kamu masih menghormatiku? Saya tidak. Bukan saya. Suami ini salah, saya tidak bisa mendidik dengan baik. Membuat adik bertingkah di depan umum dan mempermalukan diri. Jenderal Fang Nyonya terlalu baik hati. Hingga ditindas oleh adik yang tidak tahu sopan santun ini. Kalau di keluarga Su kami sudah pasti dia dihukum cambuk. Saya bilang bukan saya. Kamu. Sudahlah, suami adik memang selalu seperti itu. Kamu juga tahu tapi dia tidak jahat. Jangan kita mempermalukannya di depan umum. Adik, tadi saya dan ibu terlalu emosi, kehilangan kendali. Sudahlah, sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan takut ya. Saya tidak, kamu lepaskan. Nyonya. Xiaohua, anakku. Jenderal Fang, sepertinya Nyonya keracunan. Apa yang Nyonya makan tadi? Tadi Nyonya Fang hanya minum semangkuk sup. Tapi kami semua sama, kenapa dia bisa keracunan. Nyonya, mangkukmu ini memang beracun. Dia tadi duduk semeja dengan Nyonya Fang. Dia tadi duduk semeja dengan Nyonya Fang. Jangan asal tuduh orang. Bukti sudah jelas, apalagi yang mau kamu bantah? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin. Adik, tadi aku dan ibu terlalu emosi, kehilangan kendali. Sudahlah, sekarang semuanya baik-baik saja. Jangan takut. Dia, kakakku yang memfitnahku. Kamu bilang, Nyonya sengaja meracuni dirinya sendiri, lalu menyalahkanmu,
Kenapa dia melakukan itu? Ye Shanzi, Nyonya selalu memikirkanmu. Tapi kamu malah selalu ingin balas dendam, di mana hati nuranimu? Si Wuming, kunci nona kedua di kamarnya. Jaga ketat. Jangan khawatir, Jenderal Fang. Saya sudah mengobati Nyonya dan menghilangkan racunnya. Dalam 1 jam dia akan bangun. Cukup minum 1 mangkuk obat lagi, dia akan sembuh. Terima kasih banyak, Tuan Ji, untuk kejadian hari ini. Tidak perlu berterima kasih, ini hanya persiapan untuk kejadian selanjutnya. Mohon Jenderal Fang untuk lebih bersabar. Apa maksud Tuan Ji? Jika tidak ada hal lain, saya pamit dulu. Orang ini misterius, entah dari mana asalnya. Aku lagi-lagi difitnah oleh kakakku sampai seperti ini. Benar-benar tidak ada kemajuan. Dan juga Fang Chuanlian. Tuan Ji. Sebenarnya aku mau pergi. Tapi rasanya aku harus datang melihatmu dulu. Apa yang Tuan Ji cari dariku? Tentu saja ingin melihat, apakah kecantikan Nona Ye cukup mempesona, bakatnya cukup cerdas. Apakah berbeda dari yang lain? Perkataan Tuan Ji terlalu pedas. Ini jelas pujian. Nona Ye jujur dan baik hati. Tidak seperti kakakmu yang terlihat tidak berbahaya. Tapi sebenarnya berhati ular. Dia menipu semua orang. Jika semua orang seperti Tuan Ji yang pandangannya tajam, aku tidak akan menderita banyak seperti ini. Semua orang, atau Fang Chuanlian. Sudahlah, Fang Chuanlian. Mana bisa dibandingkan denganku? Tapi aku benar-benar punya hal penting untuk memberitahumu. Apa itu? Kamu. Lama tidak bertemu. Itu kamu. Lama tidak bertemu, Nona Ye. Pintu gerbang dijaga ketat, jika kamu berani bertindak. Aku hanya perlu berteriak, dan kamu akan mati di sini. Baru saja, penjaga itulah yang membiarkanku masuk. Selain itu, aku juga menggunakan mantra pengisolasi suara. Kamu bisa mencoba berteriak beberapa kali di istana dewa ini. Bahkan jika formasi petir surgawi diaktifkan, aku bisa datang dan pergi sesuka hati. Ingin pergi, pergi saja. Selain itu, jika aku benar-benar ingin menyakitimu, malam itu, apakah kamu bisa kembali tanpa cedera? Orang-orang mengatakan, kebaikan dan kejahatan tidak bisa berdampingan. Manusia dan siluman tidak bisa hidup bersama, tapi segala sesuatu di dunia ini tidak selalu hitam dan putih, manusia dan siluman tidak harus saling membunuh. Seperti kakakmu itu, dia lebih jahat dari kebanyakan siluman. Sangat jahat. Dan bagaimana jika kamu juga bukan manusia? Ini. Tidak mungkin. Tapi ini adalah fakta. Apakah kamu lebih memilih menderita penghinaan, menjadi manusia biasa, daripada menghadapi dirimu yang sebenarnya? Diriku yang sebenarnya adalah siluman. Kekuatan siluman yang kuat. Ye Shanzi, kamu pasti tidak boleh terjadi apa-apa. Ye Shanzi, buka pintu. Ye Shanzi, buka pintu. Jenderal Fang, apakah kamu akan mengeksekusiku di tempat? Apa yang kamu lakukan di kamar dengan pintu tertutup? Tentu saja sedang berganti pakaian. Apa mungkin di kamar sedang membuat racun kakak yang beracun? Jika Jenderal Fang perlu masuk untuk memeriksa.
Jenderal Fang tidak benar-benar berpikir aku menyimpan racun, kan? Belakangan ini siluman merajalela di kota, kamu harus berhati-hati. Jenderal Fang tidak curiga padaku. Bagaimana jika aku siluman? Lagi pula di mata Jenderal Fang, aku licik dan jahat, tidak kurang satu tuduhan. Jenderal Fang tahu berapa lama biasanya racun bekerja setelah diminum. Karena Jenderal Fang tidak berniat menghukumku, aku akan meninggalkan istana besok. Tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih Jenderal Fang karena tidak membunuhku. Jenderal Fang. Saya Gu Qingming dari Sekte Kunlun. Datang tiba-tiba, mohon maaf. Tidak apa-apa, Dao Zhanggu, maaf tidak menyambut. Melihat Dao Zhanggu sehat seperti biasa, saya merasa lega. Terima kasih Nyonya Fang atas perhatiannya, terakhir kali dengan bantuan darah berharga Nyonya Fang. Saya bisa memulihkan kekuatan saya, sangat berterima kasih. Ternyata ada cerita seperti ini. Ya, jadi istri saya meminta bantuan. Saya dan adik saya langsung datang. Maka kami mohon bantuan Tuan untuk menangkap siluman. Tidak berani, saya dengar Jenderal Fang pernah bertarung dengan siluman itu. Hari itu siluman itu menculik adik istri saya, yaitu Ye Shanzi, putri kedua keluarga Ye. Meskipun kemudian kami menemukan tempat persembunyiannya, tetapi karena serangan energi jahat, kami tidak bisa melawannya. Untungnya Ye Shanzi tidak terluka. Bisa dibilang hanya kaget. Siluman itu pergi, tapi tidak melukai putri kedua. Sungguh aneh. Ini salah saya, sejak kecil memanjakan adik, membuatnya manja dan nakal. Kali ini bahkan menarik serangan monster. Sungguh mengkhawatirkan. Belaya saya tahu di mana putri kedua sekarang. Bisakah saya bertemu dengannya? Tuan Gu datang untuk membasmi siluman. Kenapa tidak ceritakan apa yang Anda lihat tentang siluman itu kepada Tuan Gu? Saya hanya bertemu siluman itu sekali. Tidak ada hubungan apapun. Saya hanya bertemu siluman itu sekali. Tidak ada hubungan apapun. Adik, pikirkan baik-baik. Saya memang hanya bertemu sekali. Lalu hari itu Anda bertemu dengan Tuan Ju di jalan. Malam itu saya di jalan. Hampir ditabrak kereta kuda tanpa penumpang. Kemudian kereta itu muncul di luar kota. Kusirnya sudah mati, jantungnya dicabut. Adik memang begitu. Terjadi hal besar seperti ini. Hanya memikirkan Tuan Ju, sebenarnya. Tuan Gu ingin bertanya, hari itu Anda diculik siluman. Berapa hari tapi tidak terluka sama sekali. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Anda dan siluman itu? Kakak bicara apa sih? Putri kedua sudah bertemu siluman itu. Harap berhati-hati, energi jahat di tubuh Jenderal Fang bisa melindungi putri kedua. Jangan pergi dulu. Terima kasih atas peringatannya. Kenapa kamu di sini? Saya sedang patroli di dalam, kebetulan lewat. Asal jangan memata-matai saya. Saya sudah tidak mengejar masalah racun itu. Dulu kamu yang menyelamatkan saya dari gua. Kedepannya saya akan ingat kebaikanmu. Saya hanya ingin tahu, hari itu gua, setelah energi jahat saya menyerang, apa yang sebenarnya terjadi antara kita? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Saat itu saat kemarahanmu meledak, aku merawatmu. Hanya itu saja. Benarkah begitu? Kenapa dalam ingatanku? Aku akan melepas baju dan istirahat. Silakan pulang, Jenderal Fang. Jangan-jangan dia benar-benar ingat sesuatu. Hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Shi Xiong, nona kedua kembali ke kamar setelah malam, semuanya normal. Tidak ada yang masuk. Kenapa Shidi tidak merespon lagi? Tuan Ji, kamu terluka, apakah kamu bertemu orang dari Sekte Kunlun?
Mereka benar-benar sulit dihadapi, tidak bisa dihindari. Kenapa? Jangan-jangan kamu ingin memanfaatkan keadaanku yang terluka untuk menyerahkanku ke Gu Qingming, ingin meniru kakakmu. Menggor Bangkan Niwa orang lain, mempersembahan Bangka Dengkan Tenkan orang lain. Aku anggap kamu sedang sakit parah. Bicara ngawur. Kamu sangat takut pada pendeta Gu. Jangan-jangan kamu benar-benar melakukan hal buruk. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu jika mudah berbuat jahat. Pasti akan dihukum oleh langit dan dibunuh. Dan, jika aku mati, misteri tentang dirimu akan selamanya tidak bisa diketahui. Jangan terus menggodaku. Kapan aku menggodamu? Kamu sendiri yang tidak percaya. Keluarga Nua, sejak awal penciptaan dunia. Tela Menjay Dick and Perlin Duncan, Umat Manusia sebagai Misi, selama ribuan tahun. Diturunkan dari generasi ke generasi, jika kamu tidak percaya. Kamu bisa bertanya pada Gu Qingming. Beberapa hari yang lalu kamu bilang aku adalah siluman. Hari ini kamu bicara tentang keturunan Nua. Jika bukan karena Fang Chualian datang mengganggu waktu itu, aku tidak akan bicara belum selesai, membuatmu salah paham. Kamu benar-benar tidak menipuku. Keluarga Nua dari generasi ke generasi melawan naga Ju. Menggor Bangkan dari Adel Takter Nua. Ibumu juga tidak terkecuali, saat itu dia menghabiskan semua kekuatannya. Melukai dan menyegel naga Ju, tapi tidak sempat melihat putrinya tumbuh besar, agar kamu tidak meneruskan takdir kejam ini. Dia menggunakan kekuatan Yushera, menyegel kekuatanmu, dan sekarang, naga Ju akan bangkit kembali, kekuatan keturunan Nua. Sepertinya akan bangkit. Naga Ju membantai kota, pasti akan meninggalkan ribuan tulang. Benda ini bisa membuka segelmu. Saat itu, apakah kamu akan hidup sembunyi? Atau menyelamatkan umat manusia? Kamu sendiri yang memilih. Tidurlah. Siapa itu? Aku. Tadi malam tidur nyenyak tidak. Aku baik-baik saja, terima kasih. Waktu itu di gua saat kegelapanku kambuh. Apakah kita? Kamu sebenarnya mau tanya apa kalau aku bilang iya terus kenapa? Kalau iya, Iya, orang di gunung sepi itu aku. Orang di gua itu juga aku dari awal sampai akhir selalu aku. Aku sudah capek ngomong, pernahkah kamu percaya padaku sekali saja? lalu kenapa Leontin Gioking Lian ada di Xiaohua? Sudah kujelaskan, dia yang merebut paksa dan memenjarakanku. Lalu menipumu, tapi kamu tak pernah percaya. Bahkan kalau itu aku terus, kamu mau apa, cerai dengan kakakku? Atau pura-pura tidak tahu dan biarkan saja kesalahan ini? Kalau semua yang kamu katakan benar, mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Ah, Tuan Gu Dewa Perang. Saya ada yang ingin ditanyakan Dewa Perang. Tuan Gu nekat masuk. Aku. Sudah mundurlah. Tuan Gu, kenapa terburu-buru sekali, ada apa? Kemarin adik seperguruanku diam-diam melindungi nona kedua di sini. Tapi tiba-tiba hilang, tak ada kabar, aku jadi khawatir. Mau bertanya pada Dewa Perang dan nona kedua, apakah nona kedua? Tadi malam ada kejadian aneh, tidak? Apakah nona kedua? Tadi malam ada kejadian aneh, tidak? Dia datang sudah terluka, pasti tidak akan nekat bertindak. Tadi malam tidak ada yang aneh. Ini masalah hidup mati loh. Adik punya bukti tidak kalau kamu tidak terlibat. Lagi pula kamu pernah bersekongkol dengan siluman itu. Siapa tahu kamu akan melindunginya. Tolong nona kedua jelaskan. Aku tadi malam. Aku tadi malam khawatir dengan keselamatan Zi, menjaganya semalaman. Dia tidak keluar kamar setengah langkah pun. Gunung. Tuan Gu, tenang saja, aku sudah menambah orang. Untuk mencari pendeta Lin, percaya tidak lama lagi akan ada kabar. Terima kasih Dewa Perang Fang atas bantuannya. Selain itu, aku masih ada yang ingin tanyakan pada Tuan Gu. Silakan. Di dunia ini ada darah siapa yang bisa menekan kegelapan? Dalam kitab Kunlun pernah dicatat, darah keturunan Nua bisa menyembuhkan segala penyakit. Mungkin juga bisa menekan kegelapan. Lalu di dunia ini masih ada berapa keturunan Nua? Klan Nua hanya satu garis keturunan. Tentu hanya ada satu keturunan Nua. Tapi aku juga belum pernah melihatnya secara langsung. Legenda belum tentu benar. Si Wuming. Hamba di sini. Ya. Nyonya Jenderal Dewa tiba-tiba diserang aura jahat dan pingsan. Mohon Nyonya untuk melihatnya. Aku butuh beberapa obat penghenti darah, suamiku tidak boleh ditinggal sendirian. Kamu pergi dulu, aku akan menyusul. Baik.
Keadaan darurat cepat. Ye Shanxi keluar sekarang. Perempuan jalang ini tidak tahu kemana di saat genting. Jika terlambat menyelamatkan Jenderal Dewa, aku akan menguliti kulitnya. Nyonya mengapa marah? Nyonya ingin menguliti siapa biar suamimu yang melakukannya. Suamimu, kenapa kamu sudah sembuh? Aku hanya khawatir karena adikku tidak tahu kemana. Semua orang panik kalau dia pergi menemui pria lain lagi. Bukankah itu akan mempermalukan suamimu? Mempunyai istri seperti ini. Apalagi yang kuinginkan. Masalahnya sudah terbongkar. Kamu masih menganggapku bodoh. Kamu membawa Ye Shanxi kemana cepat katakan. Suamimu, kamu menyakitiku. Rasa sakitmu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Shanxi. Masih tidak mau jujur. Ketika aku masuk ruangan kosong tidak ada siapa-siapa, aku mana tahu. Kamu memukulku demi si jelek itu, aku ini istrimu. Ah, Semua ini kamu dapatkan dari tangan Shanxi. Sekarang saatnya mengembalikan ke pemilik aslinya. lalu bagaimana dia tetap akan mengambil sisaku? Aku tanya sekali lagi. Ye Shanxi ada di mana? Aku tidak tahu. Laporkan kepada Jenderal Dewa, Desa Qingguo diserang siluman. Keadaan di desa tidak jelas. Shanxi si Wuming segera pimpin pasukan. Ikut aku ke desa Qinglong. Ya, Apakah benar seperti yang dikatakan Jiksun? Kalung giok ini bisa menghilangkan segelku. Belum banyak mengambil darah, tapi kenapa badan terasa tidak enak? Keadaan darurat, mana orangnya? Kenapa tiba-tiba berubah wujud asli? Aku harus segera bertanya pada Jiksun untuk mencari tahu. Aneh, bagaimana bisa sebuah desa yang baik-baik saja tidak ada seorang pun di sini? Ada orang di rumah. Jiksun, kenapa kamu datang? justru kamu tahu bahaya masih berkeliaran. Ada alasan, aku tidak sengaja. Jangan merengek, benar-benar mirip ibumu. Aku juga ingin bertanya padamu. Aku baru saja merasa tidak enak badan di dalam kamar. Tiba-tiba tumbuh sisik, menunjukkan wujud asli. Tidak enak badan. Aku juga tidak terlalu jelas, hanya pusing dan berkunang-kunang. Tidak ada semangat. Jiksun, Jangan pedulikan aku, cepat pergi. aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Kamu belum membuka kekuatan ilahi, tinggal juga tidak ada gunanya. Cepat pergi. Ada orang di sini, tolong aku. Ada orang di sini, aku mohon. Nonik, cepat ikut aku bersembunyi, jangan bersuara. Nonik, tolong jaga anakku. Cepat-cepat. Ibu jangan pergi. Ibu, aku mau ibu. Jangan melawan lagi. Lebih baik menyerah saja. Aku bisa membuatmu sedikit menderita. Jangan mendekat, hanya denganmu. Jangan terlalu tidak tahu diri. Keturunan Nua, aku tahu kamu di sini. Lebih baik kamu keluar dengan baik-baik. Biarkan aku minum darahmu, mencicipi dagingmu. Kalau tidak, semua orang di sini harus mati. Dikatakan keturunan Nua. Bertugas menyelamatkan umat manusia. Sekarang malah bersembunyi. Membiarkan umat manusia mati untuk dirinya sendiri. Baiklah kalau kamu tidak keluar.
Aku akan membantai desa ini satu persatu. Berhenti. Kamu menginginkanku? Bunuh atau apa terserah kamu. Lepaskan dia dulu. Hanya kalian keturunan Nua ini. Mau mati untuk semut-semut ini. Kamu datang dulu, Nonik. Jangan percaya omong kosong setan ini. Baik, aku akan datang. Kamu lepaskan dia dulu. Nonik, cepat lari. Bawa anak itu cepat lari. Sudah seharusnya kamu membiarkan dirimu dimakan olehku. Membuang begitu banyak darah berharga. Cepat pergi. Sialan, berani-beraninya melukaiku. Kekuatan ilahimu sudah pulih. Setelah meminum darahmu. Aku adalah Raja Iblis. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Kekuatan sehebat ini, mengapa harus disia-siakan untuk menyelamatkan umat manusia? Apakah manusia akan mengingat kebaikanmu? Baru saja segelnya terlepas, kekuatan ilahi belum pulih sepenuhnya. Harus segera mencari Jiksun. Monster jahat, kamu membunuh ibuku. Aku membencimu. Aku bukan monster. Jenderal Dewa, Nona kedua dia. Bawa ular iblis ini ke kediaman jenderal untuk dihukum. Kamu juga melihatnya. Shanzhi adalah keturunan Nua. Dia bersembunyi selama bertahun-tahun. Aku tidak menyadarinya. Apakah kamu ingin lebih kuat darinya? Penjara dijaga ketat, tidak boleh ada sepatah kata pun yang bocor keluar. Baik, Penjara dijaga ketat, tidak boleh ada sepatah kata pun yang bocor keluar. Segera cari tabib Zhang juga. baik. Bagaimana kondisi Shanxi? Nona kedua kehilangan banyak darah, kondisinya mengkhawatirkan. Tapi jika dirawat dengan baik, lukanya sembuh. Maka nyawanya akan selamat, tapi Nona kedua dia sudah hamil. Dan ada tanda-tanda keguguran. Apa yang kamu katakan? Shanxi belum menikah. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Apa yang kukatakan semuanya benar. Meskipun denyut nadi Nona kedua lemah. Tapi memang ada tanda-tanda kehamilan. Matilah monster. Pernahkah kamu bersama pria lain? Bunuh saja aku. Apa maksudmu? Menurut tanggalnya. Hampir tidak pernah keluar rumah, hanya mungkin. Aku. Kapan sebenarnya? Aku sama sekali tidak ingat. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saat itu di gua, setelah kekuatan jahatku muncul, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Lalu bagaimana dengan janin dalam perutmu? Kau selalu berada di dalam rumah. Bagaimana mungkin kau hamil? Siapa sebenarnya ayahnya? Aku hamil, kau berbohong. Ini semua salahku, kau hanya perlu beristirahat dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir.
Beristirahatlah dengan baik. Ini yang disebut Jenderal Fang sebagai istirahat yang baik. Kau bilang aku ulas siluman, kau tidak takut aku melahirkan anak aneh dan merusak reputasi Jenderal Fang. Ya benar, tempat ini gelap gulita, bahkan seekor serangga pun tidak bisa masuk. Skandal ini tentu tidak akan tersebar. Apakah kau berniat memenjarakanku seumur hidup? Kau hanya perlu tahu. Semua yang kulakukan ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku. Apakah menusukku dengan pedang atau memenjarakanku? Fa Chuanlian, apakah ini benar-benar untukku atau untuk dirimu sendiri? Tuan Ju. Aku bukan untuk menemui nona kedua, tapi ada urusan ingin menemui Jenderal Fang. Tolong beritahu Wakil Jenderal 11 Tuan Ju, silakan pulang. Jenderal sedang sibuk dengan urusan penting, benar-benar tidak bisa menemui. Aku hanya ingin. Tuan Ju ingin bagaimana? Jenderal Fang, aku ada urusan penting ingin meminta bantuan. Apakah nona kedua ada di rumah? Barusan bilang bukan untuk menemui Shanxi. Sekarang bertanya lagi. Kau anggap rumah Jenderal Fang ini tempat untuk bersenang-senang. Jenderal Fang, mohon tenang, aku bukan mengganggu. Hanya sudah lama tidak bertemu nona kedua, sangat merindukan. Dia siapa bagimu? Kau punya hak apa untuk membicarakan kerinduan? Lalu Jenderal Fang siapa bagi Shanxi? Punya hak apa untuk menghalangi? Aku adalah Jenderal Fang, suami dari nona tertua keluarga Ye. Kakak ipar Shanxi, aku. Putra tertua Menteri Urusan Pemerintahan, Zhu Yu, di sini. Ingin meminang nona kedua keluarga Ye Shanchu, untuk menikah. bermaksud meminang Tuan Ju belum masuk jabatan, kan? Aku belum berbakat, masih belajar. Keluarga Ju adalah bangsawan terhormat. Apakah akan setuju kamu menikah dengan anak angkat keluarga Ye? Jika menolak, kau tidak bisa dalam hal sastra maupun bela diri. Bagaimana melindunginya bermaksud meminang? Apa gunanya? Jenderal Fang benar, tahun depan aku pasti akan ikut ujian kekaisaran. Lulus ujian dan masuk jabatan, saat itu. Saat itu kau tanya lagi apakah Shanxi setuju atau tidak. Antarkan tamu. Tuan Ju, silakan. Hari ini sudah minum obat. Barusan Tuan Ju mencari kamu. Di mana Tuan Ju? Aku suruh dia pergi. Masa? Masih mau dia datang ke sini cari kamu? Iya, sekarang aku tahanan. Tentu saja tidak bisa biarkan dia lihat aku seperti ini. Kamu peduli sama dia. Dia baik banget sama aku. Kamu punya perasaan sama dia. Aku hamil sebelum nikah. Tidak sopan. Tentu saja tidak pantas sama dia. Kalau begitu, aku yang salah ya. Jenderal Fang, kamu ini kurang ajar. Suami kamu sendiri marah. Masa tidak mau berlutut minta maaf, suami? Aku tahu salah, kalau kamu mau nikah sama adik juga gak apa-apa. Dia jadi istri utama, aku jadi istri kedua juga gak apa-apa. Aku setuju Asal semua. Suami jangan ceraikan aku. Iya Jenderal Fang. Pasangan suami istri bertengkar, pagi bertengkar malam rujuk, surat cerai. Tidak bisa sembarangan kasih. Jenderal Fang, aku tahu kamu mau nikah sama Ye Shanxi. Anakku lebih baik dari dia. Mana yang lebih baik dari Shanxi? Lebih tidak bermoral atau lebih kejam? Maaf aku salah bicara, Jenderal Fang mohon maaf. Tapi surat cerai ini, jangan sampai dikasih. Kalau kabar ini tersebar, reputasi perempuan itu hancur. Kalau sudah begini, bagaimana dia bisa pulang? Mending ikat dia, tenggelamkan saja. Aduh, Jenderal Fang. Kita sudah lama jadi suami istri. Tolong kasih aku jalan hidup, walaupun. Walaupun biarkan aku jadi pembantu juga dulu adik yang melayani aku, sekarang aku yang melayani dia. Kalau begitu kamu jadi pembantu saja, untuk menebus dosamu. Raja Qi bertemu siluman di Istana Barat. Ini surat dari Pangeran Qi. Dia bertemu siluman di Istana Barat. Minta dikirim surat darurat. Kurir surat dan kusir sebelumnya, mati dengan cara yang sama. Apakah ini perbuatan siluman yang sama? Segera kumpulkan pasukan, ikut aku ke Istana Barat. Aku ada urusan keluar beberapa hari. Pengawal akan kirim makanan dan obat tepat waktu. Kamu harus istirahat yang cukup, kesehatan yang penting. Luka ini memang karena kamu. Kamu masih berpura-pura baik. Kamu sedang hamil, kesehatan yang paling penting. Kalau begitu Jenderal silakan pulang, tidak lihat tidak marah. Tentu saja juga tidak akan marah. Ternyata di sini. Tidak sia-sia usahaku. Pergilah, aku akan makan nanti. Kau tahanan ini. Masa kau anggap diri kau putri bangsawan? Kenapa kau ya memang? Kakak adalah nyonya rumah di sini.
tentu saja bisa pergi kemana saja. Sepertinya dia tidak tahu aku sudah diceraikan. Ya, kalau bukan karena suamiku menyayangiku, bagaimana mungkin orang lain bisa masuk ke penjara bawah tanah ini? Kenapa luka adik belum sembuh? Jangan-jangan suamiku memang berniat membunuh, sehingga lukamu parah. Kasihan sekali. Kakak benar-benar peduli ya. Hahaha. Adik hanya seekor ular siluman. Semua orang berhak membunuhmu. Kakak hanya manusia biasa, tapi lebih jahat dari siluman. Janin dalam perut ini mempengaruhi kekuatan penyembuhanku. Jangan sampai kakak tahu. Baik manusia maupun siluman, seumur hidup, tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kenapa adik memandangiku begitu? Jangan-jangan, kau akan mengadu ke Dewa Perang. Aku tahu dia tidak ada di sini. Mungkin kau tidak tahu, di luar sedang ramai dibicarakan. Dewa Perang Fang menyembunyikan ular siluman, sehingga para pejabat mengajukan petisi. Masa depan Dewa Perang lebih penting, atau nyawamu yang hina ini? Fang Chuanlian. Inikah yang kau sebut demi kebaikanku? Gadis cantik. Aku lihat kau mau lari kemana. Dewa Perang Fang. Pangeran Qi mengirim surat minta bantuan ke ibu kota. Jangan-jangan ini hanya untuk memikat gadis cantik. Anggur. Gadis cantik. Dua kesenangan di dunia ini. Kenapa Pangeran Qi mengirim surat? Aku tidak bermaksud merepotkan Dewa Perang Fang. Hanya saja, baru-baru ini istana kami diserang siluman. Mayoritas pelayan tewas di halaman. Kalau bukan karena ada orang sakti yang membantu, aku sudah mati. Nah, aku menemukan pedang adik seperguruanku di luar kota. Dia biasanya tidak pernah melepaskan pedangnya. Kemudian, aku mengikuti petunjuk. Sampai di dekat istana barat. Kebetulan menyelamatkan Pangeran Qi. Tapi monster itu tidak tertangkap. Aku terpaksa tinggal untuk menjaga istana. Master Gu, mari kita minum bersama. Tempat ini tidak aman, Pangeran Qi. Besok mari kita kembali ke ibu kota. Aku bilang, Fang Chuanlian. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain berperang? Selain anggur yang enak, gadis cantik dan pemandangan indah. Saling melengkapi. Tidak bisa kurang satu pun. Kurasa kau, Pangeran Qi, tidak punya hati dan otak. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Mari minum. Pangeran, Jenderal Fang. Terlihat jelas dia tidak tertarik pada wanita. Tapi kau memaksa kami untuk menggodanya. Aku khawatir kita tidak akan sanggup. Aku dan Jenderal Fang ada urusan penting. Mari kita bicara di paviliun. Di mana Pangeran Qi? Ah, Tidak baik. Apa yang terjadi? ketika aku dan Master Gu tiba, Pangeran Qi sudah tewas. Sepertinya ini ulah ular siluman. Apakah dia? Nona kedua. Wakil Jenderal 11. Jenderal juga sudah kembali.
Di mana dia? Aku ingin bertanya padanya. Nona kedua, sepertinya tidak bisa bertemu jenderal sekarang. Harus menunggu 3 hari lagi. Mengapa? Mengapa harus Shanzi? Jenderal Fang, penduduk desa Qingguo yang selamat. Melihat langsung nona kedua bersama monster itu. Bertempur berdampingan, sepertinya bersekutu. Omong kosong, ini tidak membuktikan apapun. Jenderal Fang, kau punya tanggung jawab melindungi rakyat. Jika bisa menangkap monster itu akan membawa berkah bagi rakyat. Jenderal Fang, tenang saja. Aku hanya akan menangkap monster itu, tidak akan menyakiti nona kedua sedikit pun. Master Gu, apakah semua monster akan muncul dalam formasi? Jika bukan monster, apakah akan terluka dalam lingkaran sihir? Tidak akan terluka sedikit pun. Saya punya satu permintaan. Semoga Dao Zhanggu bisa mengabulkannya. Mengapa harus menunggu 3 hari lagi? 3 hari lagi, nona kedua akan dibawa ke tempat eksekusi. Dieksekusi di depan umum. Nona kedua akan dibawa ke tempat eksekusi dan dieksekusi di depan umum. Apa katamu? Nona kedua, Shen Jiang pasti punya kesulitannya sendiri. Dia tidak akan memang. Wakil Komandan 11, kamu tidak perlu menjelaskan untuknya, pergilah. Saya hanya sebatas obat. Saat dibutuhkan, cukup satu tebasan. Bahkan bekas luka pun tidak akan tertinggal. Jika kamu tidak menginginkanku, bahkan anakmu sendiri pun tidak diinginkan. Anakku, mengapa semua ini harus menjadi kutukanmu? Siluman ular yang mengacau di desa Qingguo. Membantai penduduk desa, kejahatan yang tak termaafkan. Shen Jiangfang telah menangkapnya, besok siang akan dibawa ke tempat eksekusi. Membunuh siluman ular, membasmi kejahatan untuk rakyat. Membunuh siluman ular, membasmi kejahatan untuk rakyat. Fang Chuanlian, kamu tidak hanya akan membunuhku, tapi juga anakku yang belum lahir. Dan masih sombong di sini, menjadi Shen Jiangmu. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Shen Jiangfang, sudah hampir siang. Mengapa belum memerintahkan eksekusi? Hanya membunuh siluman. Apakah perlu petunjuk dari Tuan Su? Lebih baik Tuan Su sendiri yang melakukan eksekusi. Ini sebenarnya berada di bawah yurisdiksi Kementerian Hukuman. Saya hanya menjalankan tugas pengawasan. Benar seperti yang dikabarkan. Shen Jiangfang dan siluman ular itu punya hubungan gelap. Ingin melanggar hukum, jika benar ada. Saya akan segera melaporkan kepada Kaisar. Semoga Shen Jiangfang berpikir matang sebelum bertindak. Shen Jiangfang, silakan. Fang Chuanlian, hari ini aku mati di tanganmu, ada dendam, ada penyesalan. Aku benci diriku yang bodoh, masih berharap kamu yang tidak punya perasaan akan percaya padaku. Aku menyesal menyelamatkanmu dengan nyawaku, membawa diriku ke dalam jurang yang tak berujung. Eksekusi. Dao Zhanggu, eksekusi akan segera dimulai. Kamu cepat cari cara, kalau iblis ular ini tidak datang. Nonaku kedua pasti dalam bahaya. Pengumuman sudah tersebar di seluruh kota, dia pasti tahu hal ini. Kalau dia tidak datang, aku akan menyelamatkan nonaku kedua. Fang Chuanlian, seharusnya aku sudah membunuhmu. Iblis ular, kamu membunuh adik seperguruanku. Menyakiti rakyat, hari ini adalah hari kematianmu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kapan aku membunuh adik seperguruanku, dan kapan aku menyakiti orang lain, kamu masih berani keras kepala. Kamu bahkan berani membunuh Raja Qi sudah mati. Di Istana Barat, buktinya jelas. Tidak ada alasan lagi untuk membantah, kalian murid Gunung Kunlun. Sungguh bodoh. Jiksun, hati-hati di belakangmu. Jiksun. Aku seharusnya tidak meninggalkannya padamu. Tidak kusangka, dia untuk menyelamatkan nonaku kedua. Benar-benar mempertaruhkan nyawa. Jiksun, mereka memaksamu untuk muncul. Kamu cepat pergi. Jiksun. Fang Chuanlian,
Aku mohon lepaskan dia. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lepaskan dia, Jiksun. Semuanya salahku, maaf. Jiksun. Aku berjanji pada ibumu, akan melindungimu. Aku tidak bisa ingkar janji, aku berjanji pada ibumu. Akan melindungimu, aku tidak bisa ingkar janji. Kamu tidak ingkar janji. Kamu melindungiku dengan baik. Benarkah? Kamu adalah orang yang terbaik untukku di dunia ini. Fang Chuanlian, kamu pasti ingin membuatku tidak punya tempat bergantung, ya? Apakah semua iblis di dunia ini jahat dan semua manusia baik? Jiksun tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Inikah yang kamu sebut jalan yang benar? Pertanyaan yang bagus, sisa hidupmu. Hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jiksun. Kamu tidak bisa pergi. Aku melihat ibumu. Dia datang menjemputku. Jiksun. Ah. Jangan pergi. Jiksun, ah. Ini sangat konyol. Cepat bunuh semua sekutunya. Habiskan semuanya. Formasi petir pembunuh setan Gunung Kunlun bunuh semua setan dalam formasi. Ye Shanzi tidak terluka, dia bukan setan. Kamu buta ya. Feng Chuanlian Barony, kamu melawan pejabat Keraton. Kamu percaya tidak besok aku akan menulis surat untuk memakzulkanmu. Copot jubah pejabatmu. Apakah Tuan Su percaya aku akan membunuhmu sekarang? Tuan Su percaya tidak? Aku akan membunuhmu sekarang. Gila, kamu benar-benar gila. Sisa hidupmu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jiksun. Nona kedua kamu baik-baik saja. Jiksun, dia mati. Dia mati karena aku. Fang Chuanlian mana? Dia, aku akan mencarinya. Nona kedua, jangan terburu-buru, dewa dia. Apakah dia tidak berani menemuiku? Apakah kamu ingin menemuiku? Atau ingin membunuhku? Tentu saja aku ingin menemuimu. Ingin melihatmu dihancurkan dengan mataku sendiri. Dipotong-potong. Kamu sudah sangat lemah sampai tidak bisa berdiri. Bagaimana bisa membunuhku? Tunggu sampai kamu sembuh. Aku selalu siap menantimu. Kamulah kamu yang bersekongkol dengan sekte Kunlun, membunuh Jiksun. Jiksun, dia membantai rakyat. Dia tidak Fang Chuanlian. Kamu selalu buta. Kamu tidak pernah percaya kebenaran. Apakah kamu orang baik? Kamu menggunakan aku sebagai umpan untuk membunuh Jiksun. Apakah ini benar? Shanzi, tenanglah. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam Jiksun. Minum obat dulu. Apakah kamu tahu? Jiksun adalah orang yang paling baik padaku di dunia. Dia bisa melindungiku dengan nyawanya. Maaf, aku tidak tahu tentang kalian. Kalau tahu pun apa, semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah kamu hancurkan. Semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah kamu hancurkan. Kamu tidak bisa begitu menghancurkan tubuhmu. Obatnya aku buat lagi. Tenang dulu ya. Kenapa kamu menyuruhku minum obat? Kenapa kamu menyalahkanku? Hari ini kamu sangat sedih. Gerakan janin sangat kuat. Janin kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan, meskipun bukan untukku. Minum obat dulu. Oke. Shanzi, asalkan kamu baik-baik saja. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Nyawa ini adalah hutangku padamu. Oke. Maka hari ini kamu akan membalasnya. Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Nyawaku adalah pemberianmu. Jika ini bisa membuatmu lega, kamu bisa menusukku beberapa kali lagi. Lepaskan aku. Shanzi. Kedepannya aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukanmu dengan baik.
Tolong jaga rumah ini untukku selama beberapa waktu. Jaga Shanzi. Jenderal, kamu terluka. Ini nona kedua. Tidak apa-apa. Dibandingkan lukanya, lukaku ini tidak ada artinya. Wakil Jenderal 11, kenapa selalu kamu yang datang? Tidak ada orang lain di sini. Untuk menjaga keamanan nona kedua, hanya ada jenderal dan nona kedua di sini. Aku dan beberapa penjaga bergantian berjaga. Lalu ini dibuat oleh Fang Chuanlian. Jenderal bilang nona kedua lemah jika makan makanan berminyak dan berlemak. Tidak baik untuk janin, jika nona kedua tidak suka, aku. Tidak perlu. Jenderal hanya melakukan hal-hal ini di pasukan. Dia pasti akan melakukannya semakin baik. Apa hubungannya denganku? Apakah dia melakukannya dengan baik atau tidak? Fang Chuanlian, kamu pikir dengan cara ini, kamu bisa membuatku berubah pikiran. Terima kasih Tuan, telah membantuku berubah total. Kamu sudah berusaha keras. Ketika misiku selesai, pasti ada tempat untukmu. Terima kasih atas anugerah Tuan. Lalu keberadaan keturunan Nua. Fang Chuanlian tidak membawa lemari malam gunung. Kembali ke kediaman jenderal. Di sana dijaga ketat, tidak bisa bergerak. Meskipun aku sudah tahu lokasinya, tidak bisa mendekat. Menyelesaikan misi sudah di depan mata. Jika keturunan Nua itu tidak bisa digunakan untukku, lebih baik kita menyingkirkannya sekarang juga. Tuan, saya punya rencana bagus. Jika keturunan Nua ini siap melayani Anda, di dalam perutnya, bukankah ada sesuatu yang sudah siap? Setelah kembali ke sekolah Kunlun, saya merasa ada yang tidak beres. Selama beberapa bulan terakhir, bencana siluman di kota ini belum berhenti. Jiksun bukanlah dalangnya. Hanya ada satu kemungkinan. Siluman besar Zulong. Tidak mungkin. Tahun lalu Zulong berhasil melarikan diri dari segel. Saya sudah membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bagaimana jika dia tidak benar-benar mati? Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan, Taoisgu? Keturunan Nua telah melawan Zulong selama generasi. Saya harap nona kedua bisa tampil untuk menyegel Zulong. Agar dunia kembali damai. Saya tidak akan pernah setuju. Bahkan jika saya harus menukar nyawa saya dengan nyawanya. Apalagi yang kalian rencanakan? Saya hanya khawatir dengan keselamatanmu, yang lain tidak penting. Minumlah obatnya. Kekuatan siluman yang sangat kuat. Itu dia. Berhenti. Si Wuming. Lindungi nona kedua. Ya. Zulong, kau sudah bertahan selama 2 tahun. Hari ini, aku akan mengakhiri nyawamu dengan pedangku. Suamiku, sudah lama tidak bertemu, apakah kau merindukanku? Ye Xiaohua. Wakil Jenderal 11. Nona kedua, ada apa denganmu? Sepertinya saya akan melahirkan. Tahan, saya akan segera memanggil dokter. Tolong. Wakil Jenderal 11, cepat, segera panggil tabib Sang. Ya. Tolong. Bunuh. Ah. Yah. Manusia biasa. Ingin menghalangi saya, bahkan jika hanya tersisa satu napas terakhir. Saya akan melindungi nona kedua dengan sepenuh hati.
Bahkan jika hanya tersisa satu napas terakhir, saya akan tetap melindungi nona kedua. Tidak tahu diri. Nona. Nona, apa yang terjadi Dao Sanggu? Anakku dibawa oleh naga lilin itu. Naga lilin. Kau bertahan hidup selama 2 tahun hari ini. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan pedangku. Ye Xiaohua, kau ternyata sekutu naga. Memang kenapa setidaknya tuanku tidak akan mengkhianatiku? Fang Chuanlian, saat kau meninggalkanku untuk mencari Ye Shanxi, pernahkah kau membayangkan hari seperti ini sekarang menyesal? Terlambat, aku dan tuanku tidak akan membiarkan kalian pergi. Aku hanya menyesal tidak lebih awal mengenali wajah aslimu. Membuat Shanxi menderita begitu banyak. Beberapa tusukan dan injakan tidak ada artinya. Tidak sekejam Jenderal Fangmu, yang membunuh Jiksun di depan mata. Aku malah harus berterima kasih pada Jenderal Fangmu karena telah menyingkirkan Batu Sandangan seperti ini untuk tuanku. Jiksun kalian yang merencanakan ini. Padahal dia adalah siluman berusia ribuan tahun. Tapi malah menyanyiakan kekuatannya pada Ye Shanban. Bodoh sekali. Tuanku hanya menggunakan sedikit dan meninggalkan beberapa bukti di tempat kejadian. Lalu membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Orang bodoh seperti itu tidak layak bertarung dengan tuanku. Memfitnah dan menjebak, kau benar-benar sejenis dengan naga lilin itu. Menyebalkan. Selamat, tuanku mendapatkan darah Nuah. Dari sekarang akan menaklukkan segala penjuru tak terkalahkan. Kau telah membantu mengatasi masalah tuanku. Benar-benar pelayan terbaik tuanku. Naga lilin, kembalikan anakku padaku. Apa yang kau katakan? Fang Chuanlian, seumur hidupku aku hanya meminta satu hal padamu. Kau harus melindungi anak kita. Naga lilin, seranglah aku. Berani menyentuh anakku sedikit saja, aku pasti akan membuatmu hancur lebur dan menderita selamanya. Hancur lebur, lalu kenapa? Dulu saat aku disegel di altar persembahan, gelap gulita menderita siksaan. Sekarang bertarung meski hancur lebur. Tidak sia-sia usahaku selama ini, asalkan aku di altar persembahan itu, mengumpulkan semua energi siluman lalu melepaskannya. Maka dunia manusia dan siluman akan bersatu dalam harmoni sempurna. Segala sesuatu di dunia ini memiliki hukumnya sendiri. Bagaimana bisa kau senaknya merusaknya? Persatuan manusia dan siluman itu hanya alasanmu untuk menyatukan 3 dunia saja. Kamu hanya ingin memuaskan keinginan pribadimu untuk menguasai dunia, tetapi mengorbankan semua makhluk di 3 dunia untukmu. Jadi apa salahnya memiliki keinginan pribadi? Raja di dunia fana berperang ke segala penjuru dan membunuh rakyatnya demi keinginan pribadi. Mengapa tuanku tidak bisa memimpin 3 dunia dan mengendalikan hidup mati? Kamu benar. Aku adalah raja yang memimpin 3 dunia dan mengendalikan hidup mati. Hak hidup matimu tentu saja ada di tanganku. Tuanku, tidak, susah payah mendapatkan kekuatan ini. Kekuatanmu adalah pemberianku. Tentu saja bisa kukembalikan. Jangan, kamu sudah mendapatkan kekuatannya. Biarkan dia hidup, kakak. Nona kedua, mengapa kamu membelanya? Kehilangan sesuatu yang sudah didapat itu sangat menyakitkan. Aku memberinya hukuman untukmu. Apakah kamu tidak menyukainya? Tuan Ju, kamu membunuh kakakku. Sudah lama tidak bertemu, apa? Kamu tidak mengenaliku lagi? Tidak mungkin itu kamu. Jenderal Fang, naga Hulong memang mati di bawah pedangmu. Tapi roh jahatnya belum musnah. Kekuatan ini adalah hasil akumulasi belakangan. Awalnya kamu pasti sulit menyadarinya, Shanxi. Identitasku memang palsu, tapi perasaanku padamu benar-benar tulus, Shanxi. Kamu adalah keturunan Nuwa, tapi sering mendapat perlakuan buruk di dunia fana. Kami bangsa iblis memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan bisa melindungi dengan baik kekuatan seperti ini. Anakmu sangat lucu, apa? Kamu tega membiarkannya mengalami nasib seperti itu? Tuan Ju, aku mohon padamu, kembalikan anakku padaku, ya. Shanxi, aku masih butuh kekuatannya untuk membuka segel. Sama sekali tidak boleh. Jenderal Fang, hampir lupa, ayah anak ini adalah Jenderal Fang. Jadi apa yang dikatakan Jenderal Fang tidak bisa dianggap. Tuan Ju, aku juga keturunan Nuwa. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa menggantikannya. Oh, kalau begitu. Apakah kamu mau bersamaku? Shanxi, aku sama sepertimu, sangat ingin menyelamatkan putriku. Tapi bagaimana bisa percaya begitu saja pada kata-kata naga Hulong? Fang Shenjiang mungkin akan kehilangan suami dan tentara. Bisa dimengerti, kalau begitu aku akan mengincarnya. Berhenti, aku bersedia. Kalau begitu aku akan mengincarnya. Berhenti, aku bersedia.
Anakku. Nona kedua, kondisi tubuhmu masih lemah. Jangan memaksa kekuatan ilahi, tidak. Bagaimana bisa ini terjadi? Tidak mungkin. Anak kecil tidak bersalah. Mengapa kau ingin menyakitinya? Menyiksa yang lemah adalah yang kau sebut dunia yang harmonis. Manusia memang lebih lemah dari ras iblis. Tapi ras iblis disegel dan dibantai tanpa alasan. Anak kecil tidak bersalah, aku juga tidak bersalah. Kau telah ditindas manusia selama bertahun-tahun. Apakah kau tidak pernah protes? Masa lalu hanyalah bayangan. Terlalu banyak keluhan hanya akan menyiksa diri sendiri. Pada akhirnya kau memilih berdiri di sisi manusia. Dengan ini yang telah menyakitimu berkali-kali. Fang Chuanlian saling terikat. HMPH, sudahlah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Apa yang akan kau lakukan? Tidak baik. Dia menghubungkan kekuatan iblisnya dengan altar persembahan. Segel telah hancur. Dunia ini akan menjadi neraka. Kecuali. Diam kau. Kecuali keturunan Nuwa menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyucikan dunia ini, membentuk kembali segel. Tidak boleh, aku tidak mengizinkannya. Pasti ada cara lain, Gu Qingming. Bukankah kau murid utama Kunlun? Apakah tidak ada cara lain? Tidak ingin mengorbankan Sai Papan. Hanya keturunan Nuwa yang bisa melakukannya. Kalau begitu hancurkan dunia ini. Fang Shenjiang, sadarlah. Apakah kau ingin melihat dunia ini hancur? Aku tidak ingin sadar, jika dunia ini tanpanya. Apa artinya bagiku? Shanzi. Jangan. Fang Chuanlian. Di kehidupan berikutnya, kita akan menjadi pasangan biasa, baik atau tidak. Tidak. Jika aku tidak bisa bersamamu dalam kehidupan ini, jadi apa yang akan saya lakukan di kehidupan selanjutnya? Tidak. Shanzi. Ah.